Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri dengan NIM 2200302036 dari 2A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja ke-6. Rencana bisnis atau business plan, produk atau jasa konsultasi yaitu Natural Shop. Penyusun rencana bisnis adalah Anissa Dwi Safitri. Yang pertama, deskripsi usaha diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama, ada data perusahaan. Yang A, nama usaha itu Natural Shop. Yang B, tempat usahanya Jalan Tebu Depok. Yang C, basis usaha yaitu UMKM atau usaha mikro kecil, menengah, kecil dan menengah. Yang D, bentuk usaha yaitu skincare. Selanjutnya yang kedua adalah data pengusaha. Yang pertama adalah nama Anissa Dwi Safitri, tempat tanggal lahir Depok 6 Januari 2002, pendidikannya S1, dan kualifikasi profesinya adalah pengusaha atau wirausahawan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama, pimpinan perusahaan adalah Anissa Dwi Safitri. Yang kedua ada bagian operasi produksi Aulia Sari, dan yang ketiga adalah bagian jaminan mutu yaitu Diva Hadizah. Selanjutnya ada alasan pemilihan bisnis, karena sedang tren dan pesaing bisnis belum banyak. Selanjutnya yang kedua adalah analisa pemasaran, diidentifikasi berdasarkan 5 PS. Yang pertama ada produk, yaitu produknya sabun alami atau Natural Shop. Yang kedua, lokasi atau distribusi itu nasional karena mencakup satu Indonesia. Selanjutnya ada harga, itu rate 30.000 sampai 86.000. Yang terakhir ada promosi, yaitu memberikan diskon toko dengan minimal belanja dan free ongkir. Selanjutnya yang ketiga ada analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang pertama ada desain produk. Satu, nama produk atau jasa Natural Shop. Yang kedua, karakteristik atau produk atau jasa. Produk sabun batang dengan bahan dasar alami untuk mengatasi kulit sensitif. Yang ketiga adalah manfaat produk untuk menjaga kesehatan kulit, mencerahkan kulit, mengatasi kulit sensitif dan melembabkan kulit, serta mengatasi kulit berjerawat. Berikutnya ini adalah beberapa foto-foto produk dari produksi kami. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama adalah prepare bahan dan alat. Yang kedua, lelehkan soap base yang telah dipotong kecil-kecil dengan panci selama beberapa detik. Yang ketiga, tambahkan bahan-bahan alami untuk membentuk warna dan menghasilkan wewangian yang diinginkan. Gunakan pula beberapa tetes essential oil yang telah disiapkan. Yang keempat, ketika sabun dalam kondisi setengah keras, hias permukaan dengan bunga-bunga sesuai dengan keinginan. Yang kelima, sabun siap digunakan.
Selanjutnya nomor 4, analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang pertama, analisis peluang pasar. Belum banyak dijual di pasar langsung ataupun tidak langsung. Pasar tidak langsung adalah pasar tradisional ataupun franchise seperti Indomaret dan Alfamart. Sedangkan pasar tidak langsungnya itu seperti online shop. Yang B, tingkat persaingan. Untuk tingkat persaingan cukup rendah walaupun sudah ada beberapa produk sejenis. Selanjutnya nomor 5 yaitu analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Yang A, analisa biaya usaha. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama ada sewa tempat. Sewa tempat untuk produksi. Jumlahnya ada 1 unit. Untuk harganya itu 9.600.000. Masa pakainya adalah 1 tahun. Untuk biaya penyusutannya itu per tahun ya. Selanjutnya nomor 2 ada panci besar. Itu untuk alat produksinya ada 2 unit. Per unitnya 167.000, maka totalnya adalah 501.000. Dengan masa pakai 5 tahun. Selanjutnya stick blender dengan jumlah 2 unit, harga per unitnya 135.000, maka jumlahnya adalah 270.000 dengan masa pakai 5 tahun. Selanjutnya adalah spatula karet. Dengan jumlah unit ada 2, harga per unitnya 20.000, maka totalnya 40.000 dengan masa pakai 5 tahun. Yang kelima ada cetakan. Jumlahnya ada 3 unit dengan harga per unitnya 200.000, maka totalnya adalah 600.000. Yang terakhir ada wadah, yaitu ada 2 unit, harga per unitnya 20.000, maka jumlahnya adalah 40.000. Total keseluruhan dari biaya tetap adalah 11.051.000. Selanjutnya adalah biaya variabel. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Yang pertama ada besop, itu jumlahnya ada 50 kg, harga per kilonya 40.000, maka totalnya adalah 2 juta. Selanjutnya minyak kelapa dengan jumlah 20 liter, harga per liternya 44.000, maka totalnya adalah 880.000. Selanjutnya minyak zaitun 20 liter juga, harga per liternya 53.000, maka totalnya 1.060.000. Selanjutnya ada natrium hidroksida atau NaOH, itu ada 4 botol, harga per botolnya 85.000, maka totalnya adalah 340.000. Selanjutnya nomor 2, bahan pendukungnya adalah pewarna alami dengan jumlah 2,5 kg, harga per 500 gramnya 80.000, maka totalnya 400.000. Selanjutnya pewangi alami 2,5 kg juga, harga per 500 gramnya adalah 85.000, maka totalnya 425.000. Yang terakhir adalah tenaga kerja. Di sini kami menggunakan 5 tenaga kerja. Per orangnya 2.800.000, maka totalnya 14 juta. Maka total untuk biaya variabel adalah 19.105.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain per bulannya. Yang pertama itu ada transportasi. Transportasi ini digunakan untuk mengantar barang yang sudah di packing ke jasa pengiriman. Itu 500.000 per bulannya. Dan yang kedua ada promosi. Promosi ini dilakukan secara online di media sosial dengan harga 1.500.000. Kemudian untuk listriknya itu 2.200.000. Total untuk biaya lain-lain per bulannya adalah 4.200.000. Selanjutnya ada penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Yang pertama adalah jumlah produk atau layanan, itu ada 8 varian. Harga per unitnya itu rate dari 30 sampai 86. Penerimaan per hari adalah 1.500.000, itu didapat dari 50 dikali 30.000. 50 itu dari rata-rata penjualan per potong sabun, dan harga per potong sabun itu adalah 30.000. Maka 30.000 dikali 5.000 totalnya adalah 1.500.000.
Untuk penerimaan per bulannya 1.500.000 dikali 30 hari, maka totalnya 45 juta. Pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurangin total cost. Total cost di atas adalah variabel ditambah biaya lain-lain per bulannya. Jadi totalnya itu untuk total costnya adalah 23.305. Maka 45 juta dikurangin 23.305, maka hasilnya 21.695.000. Selanjutnya ini adalah analisis SWOT, dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang pertama itu ada strengths, berbahan dasar alami. Semua bahan yang kita gunakan bersifat alami tanpa menggunakan kimia apapun. Selanjutnya memiliki bentuk yang cantik. Itu menjadi poin utama karena memang bentuknya yang sangat lucu, cantik dan menarik membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya aroma yang disenangi masyarakat. Aroma yang kita gunakan itu sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang senang atau suka dengan aroma yang kita buat. Selanjutnya mampu mengatasi kulit sensitif. Karena bahan dasar yang kita gunakan adalah bahan alami, maka produk kami dapat digunakan untuk kulit yang sensitif. Produk ini dapat digunakan mulai dari anak-anak sampai remaja, bahkan orang tua juga dapat menggunakannya karena berbahan dasar alami. Jadi siapapun bisa menggunakannya, kecuali anak newborn itu belum boleh ya. Selanjutnya adalah weakness, yaitu yang pertama penjualan hanya melalui online. Kami belum bisa menjual ke franchise seperti Indomaret atau Alfamart karena ya biaya yang dikeluarkan cukup besar, maka kami hanya menjualnya melalui online saja. Kurangnya SDM karena kami hanya menggunakan 5 karyawan, jadi kadang-kadang kalau lagi rame suka keteter. Selanjutnya harga lebih mahal dibandingkan sabun lainnya. Karena bahan-bahan yang kami gunakan cukup mahal, jadi sangat berpengaruh terhadap harga penjualan. Selanjutnya opportunities. Yang pertama, belum banyak produk sabun seperti ini di pasaran. Selanjutnya adalah produk yang sesuai dengan masyarakat dan membuat mereka membeli secara terus-menerus. Selanjutnya adalah trade. Waspada terhadap pesaing baru dengan jenis produk yang hampir sama. Karena ini adalah produk baru yang kekinian, maka tidak jarang bahwa ada beberapa produk yang sama. Namun itu tidak membuat kekhawatiran lebih karena kita terus memproduksi sabun yang berbeda. Persaingan harga pasar. Jika dilihat di online shop, maka di sana terdapat beberapa rating harga mulai dari yang murah sampai yang termahal. Selanjutnya, jika tidak melakukan inovasi baru, maka akan mengalami penurunan penjualan. Maka dari itu, kami setiap harinya harus membuat produk-produk baru agar tidak ketinggalan zaman dan agar membuat pelanggan terus penasaran dan terus membelinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Natural Shop adalah produk sabun kekinian dengan manfaat kesehatan dan keamanan dengan keunikan dan aroma yang khas. Membuat sabun ini cukup digemari di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, terutama anak usia remaja. Belum banyak juga yang memproduksi produk sabun tersebut, namun masyarakat akan dengan mudah menemukannya di online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.